Di antara gugusan pulau yang terhampar di timur Swarnadwipa, Pulau Sumatera, terdapat sebuah pulau yang kaya akan khazanah alam dan cerita. Pulau ini dikenal dengan nama Bangka, sebuah nama yang gaungnya terdengar hingga ke negeri-negeri jauh sejak berabad-abad silam. Kisahnya bukan hanya sebongkah hikayat, melainkan jalinan antara tutur lisan para leluhur, catatan para musafir kuno, dan bukti nyata dari kekayaan buminya yang melegenda, yaitu timah. Nama Bangka sendiri terbungkus dalam beberapa lapis makna, dari kisah tentang amanah, kekayaan alam, hingga sebutan dari para pelaut yang pernah singgah. Jauh di masa lampau, sebelum pulau ini dikenal luas, pesisirnya dihuni oleh komunitas-komunitas kecil yang hidup rukun dan damai. Mereka menggantungkan hidup dari hasil laut yang melimpah dan kesuburan tanahnya. Di salah satu perkampungan tersebut, hiduplah seorang tetua yang dihormati karena kebijaksanaan dan kejujurannya. Namanya adalah Mbah Bangka. Usianya yang sudah sangat sepuh membuatnya menjadi tempat bertanya dan meminta nasihat bagi seluruh penduduk kampung. Kearifan Mbah Bangka tidak hanya sebatas pengetahuan tentang adat dan alam, tetapi juga tentang keteguhan memegang janji. Ia mengajarkan kepada anak cucunya bahwa kehormatan seorang manusia terletak pada ucapannya. Setiap perkataan adalah sumpah, dan setiap janji adalah utang yang harus dibayar lunas. Prinsip inilah yang membuatnya disegani tidak hanya oleh kaumnya, tetapi juga oleh para pendatang yang sesekali singgah untuk berdagang. Kehidupan di kampung itu berjalan tenang di bawah bimbingan Mbah Bangka. Anak-anak bermain riang di pantai berpasir putih, para pemuda melaut dengan semangat, dan para orang tua menenun serta menganyam dengan tekun. Mereka percaya bahwa berkah dari Allah datang melalui kerja keras dan hati yang lurus. Mbah Bangka sendiri sering terlihat duduk di beranda rumah panggungnya, menatap lautan luas seolah sedang membaca pertanda zaman. Setiap senja, Mbah Bangka akan mengumpulkan anak-anak di halaman rumahnya. Ia tidak bercerita tentang hantu atau raksasa, melainkan tentang pentingnya menjaga kepercayaan. Ia sering berkata, kepercayaan itu laksana bejana kristal yang indah, sekali retak atau pecah, mustahil untuk kembali utuh seperti sedia kala. Nasihat-nasihat inilah yang membentuk watak masyarakat di pesisir itu menjadi masyarakat yang jujur dan dapat diandalkan. Kejujuran Mbah Bangka dan kaumnya menjadi buah bibir di antara para pelaut dan pedagang yang melintasi selat itu. Mereka tahu, jika harus menitipkan sesuatu yang berharga, pesisir yang dipimpin oleh Mbah Bangka adalah tempat paling aman. Nama Mbah Bangka menjadi jaminan, sebuah segel tak tertulis yang melambangkan integritas dan kehormatan yang tak ternilai harganya. Pada suatu musim, angin baik membawa sebuah kapal dagang besar dari negeri Arab yang jauh. Kapal itu merapat dengan megah di tepi pantai, menarik perhatian seluruh penduduk kampung. Dari atas kapal, turunlah seorang saudagar kaya dengan pakaian gemerlap, diiringi oleh beberapa pembantunya. Ia datang bukan untuk berperang, melainkan untuk mencari mitra dagang dan tempat singgah yang aman sebelum melanjutkan pelayarannya yang panjang. Saudagar itu telah mendengar kabar tentang Mbah Bangka dan kampungnya yang damai. Ia pun memberanikan diri untuk bertemu langsung dengan sang tetua. Dengan penuh hormat, ia mengutarakan maksudnya. Ia perlu melanjutkan perjalanan ke negeri Tiongkok, namun sebagian besar hartanya terlalu berisiko untuk dibawa mengarungi lautan yang ganas. Ia ingin menitipkan peti-peti hartanya di tempat yang paling ia percayai. Mendengar permohonan itu, Mbah Bangka menatap tajam mata sang saudagar, mencari kesungguhan di dalamnya. Setelah yakin dengan niat baik tamunya, Mbah Bangka pun menyanggupi. Baginya, ini bukan sekadar permintaan tolong, melainkan sebuah ujian atas segala prinsip yang telah ia pegang dan ajarkan seumur hidupnya. Ia melihat ini sebagai kesempatan untuk membuktikan bahwa kehormatan kaumnya lebih berharga dari emas dan perak. Maka, diturunkanlah puluhan peti kayu jati yang berat dari kapal. Isinya adalah barang-barang berharga, termasuk batangan-batangan logam berkilau yang kelak diketahui sebagai timah.
Semua harta itu disimpan di dalam sebuah gudang khusus yang dibangun di dekat rumah Mbah Bangka. Kunci gudang itu dipegang sendiri oleh sang tetua, sebagai simbol tanggung jawab penuh yang diembannya. Sebelum berangkat, sang saudagar kembali menemui Mbah Bangka. Ia berjanji akan kembali dalam beberapa purnama untuk mengambil kembali hartanya dan akan memberikan imbalan yang sangat besar sebagai tanda terima kasih. Mbah Bangka hanya tersenyum dan berkata bahwa imbalan terbaik baginya adalah melihat kepercayaan sang saudagar tidak dikhianati dan ia kembali dengan selamat. Kepergian saudagar Arab itu meninggalkan sebuah amanah besar di pundak Mbah Bangka. Ia menjaga gudang harta itu siang dan malam, memastikan tidak ada satu orang pun yang berani mendekat dengan niat jahat. Ia menganggap peti-peti itu sebagai miliknya yang harus dijaga, namun tidak untuk dimiliki. Hari berganti minggu, dan minggu berganti bulan. Mbah Bangka tetap teguh pada sumpahnya. Waktu terus berjalan, dan usia Mbah Bangka pun semakin menua. Tenaganya mulai rapuh dan penglihatannya mulai kabur. Ia sadar hidupnya tidak akan lama lagi. Maka, ia memanggil seluruh anak dan cucunya, mewariskan pesan terakhir tentang amanah saudagar kaya itu. Ia meminta mereka untuk bersumpah di hadapannya, bahwa mereka akan melanjutkan tugasnya menjaga harta titipan itu hingga sang pemilik kembali. Dengan berlinang air mata, anak cucu Mbah Bangka bersumpah untuk memegang teguh wasiat tersebut. Tak lama setelah itu, Mbah Bangka pun menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang, meninggalkan warisan nama baik dan sebuah tanggung jawab besar. Generasi penerusnya pada awalnya menjalankan amanah itu dengan sangat baik, sama seperti yang dilakukan oleh sang leluhur. Namun, godaan duniawi seringkali lebih kuat dari sumpah yang terucap. Setelah beberapa generasi berlalu dan sang saudagar tak kunjung kembali, bisikan-bisikan serakah mulai terdengar. Beberapa keturunan Mbah Bangka mulai berpikir, untuk apa menjaga harta orang asing yang mungkin sudah tiada? Mereka melihat kemiskinan di sekitar mereka dan membandingkannya dengan kekayaan yang terkunci di dalam gudang. Akhirnya, didorong oleh kebutuhan dan keserakahan, mereka pun sepakat untuk melanggar sumpah leluhur mereka. Pada suatu malam yang gelap, mereka membongkar paksa pintu gudang. Mata mereka terbelalak melihat kilauan harta yang selama ini hanya mereka jaga. Mereka mulai mengambil sebagian harta itu untuk kepentingan pribadi, berpikir bahwa tindakan mereka tidak akan diketahui oleh siapapun. Tindakan para keturunan Mbah Bangka yang mengingkari janji ternyata tidak luput dari pandangan Allah. Alam yang tadinya bersahabat seolah ikut murka atas pengkhianatan tersebut. Langit yang tadinya biru cemerlang mendadak kelabu, digulung oleh awan hitam pekat yang datang entah dari mana. Angin bertiup sangat kencang, mencabut pohon-pohon hingga ke akarnya dan merobohkan rumah-rumah panggung yang kokoh. Tak lama kemudian, hujan turun sederas-derasnya, bukan lagi laksana tetesan air, melainkan seperti tumpahan air dari langit. Petir menyambar-nyambar dengan suara menggelegar yang memekakan telinga. Laut yang tenang tiba-tiba bergejolak hebat. Ombak raksasa setinggi pohon kelapa bergulung-gulung dari tengah lautan, menerjang pesisir tanpa ampun. Penduduk kampung berlarian panik, namun tak ada tempat untuk berlindung. Banjir bah dahsyat menelan seluruh perkampungan dalam sekejap. Air laut terus naik, menenggelamkan daratan beserta segala isinya, termasuk gudang harta yang menjadi sumber malapetaka. Konon, pada saat yang bersamaan, kapal sang saudagar Arab terlihat di Cakrawala. Ia telah kembali untuk menepati janjinya. Namun yang ia saksikan bukanlah kampung yang damai, melainkan amukan alam yang mengerikan. Dari atas kapalnya, sang saudagar melihat daratan tempat ia menitipkan hartanya luluh lantak. Ia mengerti bahwa amanahnya telah dikhianati. Dengan hati yang hancur dan penuh kepasrahan, ia menengadahkan tangan kepada Allah. Ia tidak mengutuk, melainkan berdoa agar kejadian itu menjadi pelajaran abadi. Ia kemudian memutar haluan kapalnya dan pergi, tak pernah kembali lagi. Peristiwa dahsyat itu berlangsung selama beberapa hari. Ketika badai akhirnya reda dan air laut mulai surut, pemandangan yang tersisa sungguh berbeda.
Sebagian besar daratan pesisir itu telah tenggelam selamanya. Namun, di lokasi bekas perkampungan Embah Bangka, muncul sebuah daratan baru yang lebih tinggi, seolah diangkat dari dasar laut. Pulau baru itulah yang kemudian terbentuk. Setelah bencana mereda, para penyintas yang berhasil menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi menatap nanar ke arah bekas kampung halaman mereka. Yang terlihat kini adalah sebuah pulau baru yang sunyi. Mereka sadar bahwa malapetaka ini adalah akibat dari sumpah yang dilanggar. Untuk mengenang kesalahan tragis itu dan sebagai pengingat abadi akan pentingnya sebuah amanah, mereka menamai pulau baru itu dengan nama leluhur mereka yang agung, Embah Bangka. Nama Bangka disematkan bukan untuk menghormati para pengkhianat, melainkan untuk mengenang sosok Embah Bangka yang asli, yang ajaran-ajarannya telah dilupakan oleh keturunannya. Nama itu menjadi sebuah ironi, sebuah monumen peringatan yang tak terlihat. Setiap kali nama Bangka disebut, orang akan teringat pada kisah tentang kepercayaan yang agung dan pengkhianatan yang mendatangkan kehancuran. Kisah ini menyebar dari mulut ke mulut, menjadi legenda yang diwariskan turun-temurun. Pulau Bangka menjadi simbol tanah yang lahir dari sebuah kesalahan. Cerita ini mengajarkan bahwa kekayaan terbesar bukanlah emas atau timah yang tersimpan di gudang, melainkan kejujuran dan integritas yang tersimpan di dalam dada. Sebuah pelajaran yang sangat mahal harganya. Seiring berjalannya waktu, pulau itu kembali dihuni. Kehidupan baru dimulai di atas tanah yang menyimpan sejarah kelam tersebut. Orang-orang yang datang kemudian adalah mereka yang belajar dari masa lalu. Mereka bekerja keras mengolah tanah dan menambang kekayaan alamnya, namun selalu dengan kesadaran untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, yaitu dikuasai oleh keserakahan. Demikianlah, salah satu versi kisah asal-usul nama Pulau Bangka menurut legenda rakyat. Sebuah nama yang lahir dari tragedi pengingkaran janji. Nama Bangka menjadi abadi, melekat pada pulau itu selamanya, membawa serta pesan moral yang mendalam tentang betapa berharganya sebuah kepercayaan dan betapa mengerikan akibat dari sebuah pengkhianatan. Di sisi lain, para ahli sejarah dan filologi menawarkan sebuah penjelasan yang berbeda namun tidak kalah menarik. Menurut catatan kuno dari India, nama Bangka diyakini berasal dari sebuah kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu Wangka atau Vanca. Kata ini memiliki arti yang sangat spesifik dan relevan dengan kekayaan terbesar pulau tersebut, yaitu timah. Jauh sebelum legenda Embah Bangka diceritakan, nama Wangka sudah tercatat dalam naskah kuno. Salah satu naskah sastra India tertua yang menyebut nama ini adalah Milinda Panha, yang diperkirakan ditulis pada abad pertama Masehi. Dalam naskah itu, disebut sebuah pulau kaya bernama Wangka yang terletak di sebelah Swarna Bhumi atau Swarnadwipa, yang diidentifikasi sebagai Pulau Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan dagang antara India dan pulau ini sudah terjalin sejak ribuan tahun yang lalu, didorong oleh pencarian logam mulia dan timah. Pendapat ini diperkuat oleh sejarawan terkemuka, George Coedes. Ia menyatakan bahwa para pelaut dan pedagang dari India telah mengunjungi Pulau Bangka sejak masa-masa awal Masehi. Daya tarik utama yang membawa mereka menempuh perjalanan laut yang berbahaya adalah keberadaan timah berkualitas tinggi di pulau ini. Timah pada masa itu merupakan komoditas yang sangat penting, digunakan untuk membuat perunggu, peralatan, hingga sebagai alat tukar. Prasasti Kota Kapur, sebuah peninggalan kerajaan Sriwijaya yang ditemukan di Pulau Bangka dan berangkat tahun 686 Masehi, juga menjadi bukti kuat. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut kata Wangka, keberadaan prasasti itu menandakan bahwa pulau ini merupakan wilayah strategis yang penting bagi Sriwijaya, kemungkinan besar karena sumber daya alamnya, terutama timah yang sudah dikenal sejak lama dengan sebutan Wangka. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa nama Bangka adalah evolusi linguistik dari kata Wangka. Seiring berjalannya waktu dan interaksi dengan berbagai bangsa dan bahasa, dari Melayu, Tiongkok, hingga Eropa, kata Wangka perlahan berubah pelafalannya menjadi Bangka. Nama ini secara langsung mencerminkan identitas utama pulau tersebut sebagai pulau penghasil timah yang masyhur di seluruh dunia. Selain kisah Embah Bangka dan teori Wangka,
Ada pula versi lain yang lahir dari perspektif para pelaut. Perairan di sekitar Pulau Bangka, terutama di bagian timur, dikenal memiliki banyak gugusan karang yang berbahaya dan tersembunyi di bawah permukaan laut. Selama berabad-abad, banyak kapal dagang dari berbagai bangsa yang mengalami nahas di perairan ini. Kapal-kapal mereka pecah menghantam karang dan tenggelam ke dasar lautan. Menurut catatan para pedagang Arab pada masa dinasti Ming di Tiongkok antara tahun 1368 hingga 1643 Masehi, pulau ini dijuluki dengan nama Maidong. Beberapa ahli menafsirkan bahwa istilah ini merupakan adaptasi dari kata dalam bahasa Arab, yaitu maid, yang dalam bahasa Melayu halus berarti jenazah atau bangkai. Sebutan ini merujuk pada banyaknya bangkai kapal yang berserakan di sekitar perairan pulau ini. Kisah para pelaut ini melahirkan sebuah teori bahwa nama Bangka mungkin berasal dari kata bangkai. Para pelaut yang berhasil selamat dari maut akan menceritakan kepada rekan-rekannya tentang sebuah pulau yang dikelilingi oleh bangkai-bangkai kapal. Sebutan Pulau Bangkai ini lama-kelamaan mungkin disingkat dan dilafalkan menjadi Bangka untuk kemudahan penyebutan. Teori serupa juga datang dari para pelaut Tiongkok. Mereka menyebut kapal besar mereka dengan nama Wangkang. Karena seringnya wangkang milik mereka yang karam di perairan tersebut, mereka mungkin menjuluki pulau itu sebagai Pulau Wangkang atau pulau tempat kapal wangkang pecah. Sama seperti teori sebelumnya, kata wangkang ini pun bisa jadi mengalami perubahan pelafalan menjadi bangka seiring waktu. Kedua teori ini, baik dari kata bangkai maupun wangkang, menyoroti aspek geografis dan historis Pulau Bangka sebagai jalur pelayaran yang ramai namun juga berbahaya. Nama Bangka dalam konteks ini menjadi sebuah penanda bahaya, sebuah peringatan bagi para pelaut untuk selalu waspada ketika melintasi perairannya. Nama itu menjadi saksi bisu dari banyak tragedi maritim yang terjadi di masa lalu. Dari berbagai kisah dan teori yang ada, dapat kita lihat bahwa nama Pulau Bangka bukanlah nama yang tunggal makna. Ia adalah sebuah mozaik yang tersusun dari kepingan legenda, catatan sejarah, kekayaan alam, dan pengalaman para pelaut. Setiap versi cerita memberikan warna dan kedalaman yang berbeda pada nama tersebut, menjadikannya lebih dari sekadar sebutan geografis, melainkan sebuah wadah jati diri. Kisah Mbah Bangka mewakili jiwa dan moralitas masyarakatnya. Ia mengajarkan tentang pentingnya amanah, kejujuran, dan akibat dari keserakahan. Legenda ini, meskipun mungkin tidak tercatat dalam buku sejarah resmi, hidup dalam sanubari masyarakat sebagai pedoman luhur dan pengingat akan akar budi pekerti. Ini adalah sisi spiritual dari nama Bangka. Teori Wangka yang berarti timah mewakili tubuh dan kekayaan pulau tersebut. Ia adalah bukti sejarah yang tak terbantahkan tentang peran vital Bangka dalam perdagangan dunia sejak zaman kuno. Nama ini mencerminkan identitas ekonomi dan sumber daya alam yang telah membentuk sejarah dan kehidupan masyarakatnya selama berabad-abad, membawa kemakmuran sekaligus tantangan ekologis. Sementara itu, teori bangkai dan wangkang mewakili tantangan dan posisi strategis pulau ini dalam peta maritim dunia. Nama ini adalah gema dari suara para pelaut yang berjuang melawan ganasnya alam, menandakan bahwa Bangka adalah titik persinggahan penting yang harus ditaklukkan dengan kehati-hatian dan penghormatan terhadap lautan. Pada akhirnya, semua kisah ini tidak saling meniadakan, melainkan saling melengkapi. Nama Bangka menjadi kaya justru karena lapisan-lapisan maknanya. Ia adalah kisah tentang seorang tetua yang bijaksana, tentang logam mulia yang diburu dunia, dan tentang lautan ganas yang menelan kapal-kapal. Nama Bangka adalah cerminan utuh dari sejarah, kekayaan, dan jiwa pulau itu sendiri. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.